Selamat sore menjelang malam. Jumpa lagi bersama kami di podcast Sukri and the Gang. Sini saya nggak sendirian nih. Saya ditemani oleh Bang Sukri. Bang Sukri ini adalah CEO di MSI Group, luar biasa. Gimana kabarnya, Bang? Kabar baik, Mbak Intan. Kabar baik ya, alhamdulillah. Kali ini kita akan bahas mengenai isu-isu kontemporer tentang berita hoax versus berita opini nih. Apa sih perbedaan antara berita hoax dan berita opini nih, Bang? Ya, ini yang harus ada dua. Ini yang dipertanyakan. Sebenarnya ada lagi berita yang benar-benar berita, ya kan? Kalau berita hoax itu artinya berita yang disajikan tidak benar ya, tidak benar. Dia tidak melakukan verifikasi kepada narasumber. Tadi sudah dijelaskan bahwa kita tidak boleh seperti itu. Berita hoax artinya ini membahayakan. Ya. Tapi kita tidak mungkin juga melarang karena apa ya? Dia nanti kan ada undang-undang ITE ya. Kalau tidak sesuai, dan banyak sudah kejadian-kejadian berita hoax yang kejadiannya kemarin-kemarin karena politik dan semacamnya, karena kepentingan hal-hal yang tidak diinginkan di dunia pemilihan presiden dan legislatif. Ini akan muncul nanti, suatu saat akan muncul berita-berita yang tidak benar dan berita bohong. Yang kedua, opini. Opini ini juga hati-hati. Kita membuat berita opini, dilihat. Jangan sampai membuat opini yang merugikan salah satu pihak. Ya kan? Karena ada kepentingan. Tapi kalau opini membuat suatu berita yang sifatnya memang netral, memberitakan yang membuat memang benar berita, atau itu figur ini opininya, boleh. Pimpret atau wartawan membuat opini, silahkan. Yang penting opini itu tidak disangkut pautkan dengan kepentingan. Kalau disangkutkan dengan kepentingan, maka opini itu akan menjadi berita yang tidak bagus. Karena orang melihat, oh ini sudah tahu, ini jelas menjadikan si A, ini pendukungnya si A. Nah, ini yang kita tidak inginkan, opini seperti itu. Tapi kalau opini membuat memang kajian ya, bicara Pilpres contoh, oh ini nih. Jadi benar-benar memang real, tidak ada kepentingan pro dan kontra ke sana. Nanti orang kan akan menilai. Nah, seperti contoh lah MSI Group. MSI Group alhamdulillah selama ini tidak bervariasi kemana-mana. Apa yang kita lihat, apa yang kita minta, silahkan. Berita yang bagus ya kita naikkan. Berita yang memang bertentangan, yang belum layak, artinya harus ada narasumber atau yang bisa faktor pendukung lainnya, itu baru naik. Karena bagaimanapun kita tidak boleh seperti itu. Nah, harapan saya jangan sampai nanti terjadi seperti ini, karena ini tahun politik yang sangat berisiko. Jadi harapan saya nantinya kepada wartawan-wartawan muda, terutama MSI Group, jangan sampai melakukan hal-hal seperti ini. Karena apa? Nanti yang dirugikan ini, saya tidak mau ada kepentingan politik yang mengakibatkan nanti kita rusaknya nama media kita. Karena itu kita berharap kepada semua jurnalis atau wartawan MSI Group itu benar-benar menjalankan kode etik jurnalis, kode kaidah-kaidah jurnalis. Jadi itu jangan sampai nanti melanggar undang-undang pers, karena banyak ada beberapa hal yang sudah di penjara gara-gara membuat berita bohong. Iya, berarti dampaknya banyak sekali ya dan merugikan sekali ya untuk kita pribadi dan untuk para pembaca gitu ya. Untuk orang-orang terkait juga bisa merugikan sekali ya, Bang. Oh, sangat merugikan, karena bagaimanapun ini kan kepentingan, tidak tahu kepentingan si A, kepentingan si B dan semacamnya. Atau ada di balik pemberitaan-pemberitaan yang selalu seleweran dan semacamnya, ini yang kita anukan. Kita hindari. Tentunya kita harus memang menjaga safety. Jangan sampai nanti ada masuk kepentingan-kepentingan yang akhirnya ranahnya hanya membuat berita-berita yang tidak sesuai dengan kode kaidah-kaidah jurnalis. Itu yang kita harapkan, jangan sampai itu. Kalau ini terjadi, maka akan menjadi pertanyaan, media ini kemana arahnya? Oke, bagaimana sih Bang untuk sebagai untuk
apa ya, solusi dari abang ya untuk kita sebagai konsumen berita di tengah-tengah kan berita hoax tuh penyebarannya cepet banget dan di mana-mana, entah di internet lah, di website, apalagi di sosial media kan ya bang ya. Bagaimana caranya untuk kita memprotek diri kita dan bisa memahami dan membedakan mana sih berita hoax, mana sih berita yang opini, berita yang benar-benar berita, itu gimana sih bang? Ya, kalau sekarang mudah untuk mencari itu berita bohong atau berita hoax, itu kita mudah. Mudahnya kita benar-benar dicari dulu. Berita ini benar nggak? Dibaca dulu. Kalau itu sumbernya jelas, kadang-kadang sudah berita sekian tahun itu dinaikkan lagi dengan orang-orang yang dengan statement yang ada, ya kan? Nah, ini yang kita harus, masyarakat harus jeli, jangan sampai nanti masyarakat ikut juga melek, malah nge-share. Kalau itu kejadian maka akan menjadi mereka akan kena karena membantu menge-share berita bohong. Nah, itu yang kita lakukan, makanya cara kita kehati-hatian yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Apakah ini benar-benar berita hoax? Kalau saya lebih baik aman, diam, melihat, baca aja. Kalau memang tidak benar, ya udah, jangan kita mau ini itu. Ya hanya kan yang dirugikan dia sendiri, yang malah bahkan nge-share, bahkan dia buat video, oh ini kan, hanya ikut juga turut serta menyebarkan berita bohong. Nah, itu jangan sampai terjadi hal-hal seperti yang tidak diinginkan. Kalau ini terjadi, maka sudahlah, nggak bisa bayangkan masyarakat yang jadi korban nanti. Intinya kita harus pintar-pintar cross check dulu ya bang, Benar. sebelum menelan mentah-mentah berita yang kita dapatkan. Itu yang penting. Itu yang penting. Terima kasih banyak bang, banyak banget insight yang udah diberikan kepada kami gitu ya. Terima kasih sudah datang, sehat-sehat ya bang ya. Siap. Ya, terima kasih. Cukup sekian, sampai jumpa lagi.